Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan Bapak Ibu dimanapun berada tetap diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh menikmati hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan sabda firman Tuhan yang buka hati pikiran kami supaya kami boleh mendengar dengan baik dan benih itu boleh tumbuh subur dalam hati kami dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Berkati pendeta Utomo yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh sungguh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi pada pagi hari ini berjudul Allah Sang Pengampun. Diambil dari Yesaya 43 ayat 22 sampai ke 28. Saya akan membacakan ayat yang ke-25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Selamat merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Daerah Michigan di Amerika Serikat adalah salah satu daerah yang dikenal dengan keindahan danau-danaunya. Ketika musim dingin tiba, danau-danau tersebut berubah menjadi hamparan es yang luas. Pemandangan danau yang membeku sungguh sangat indah, ditambah dengan latar belakang pegunungan es yang sangat menawan. Kalau musim dingin mulai berakhir dan musim semi tiba, maka es di danau di sekitarnya mulai mencair. Ketika es musim dingin di sebuah danau telah mencair, ada seorang anak lelaki asal Michigan berusia 7 tahun memutuskan untuk berdayung. Kapal kecilnya adalah sebuah drum minyak yang ia temukan di tepi pantai. Dan dayungnya adalah sebuah sekop salju yang dipipihkan. Dayung buatannya itu berfungsi dengan sangat baik sehingga mampu membawanya ke tengah danau. Tetapi kemudian drum itu mulai terisi air. Untunglah para tetangga mendengar teriakannya meminta tolong, dan ia pun tertolong tepat pada waktunya. Sekali lagi, seorang anak belajar tentang bahaya dari yang namanya anak tetap anak. Anak-anak tidak tahu dan tidak memikirkan akan resiko dari apa yang ia lakukan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, serupa dengan kisah di atas, Yesaya pasal 43 juga menggambarkan bahaya atas situasi yang namanya manusia tetap manusia. Allah menyatakan bahwa hanya Dia yang dapat menyelamatkan mereka dari kebodohan rohani mereka, ayat 21 sampai 24. Dia mengingatkan Israel bahwa mereka telah mengikuti jalan mereka sendiri, seperti anak yang masih hijau. Mereka tidak memiliki pandangan jauh ke depan. Namun Tuhan segera meyakinkan bahwa jika mereka mau mengingatnya dan mengakui perkara mereka, Dia akan menghapus dosa pelanggaran mereka dan mereka dapat diselamatkan. Ayat 25 dan ayat 26. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga menerima janji itu. Ketika kita mendapati diri tenggelam sebagai akibat dosa kita sendiri, sekali lagi kita dapat menemukan bahwa Allah adalah penyelamat hidup kita. Jangan biarkan kesombongan menahan kita untuk berteriak minta tolong seperti seorang anak itu. Ketika mulai tenggelam dalam kubang dosa dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, berserulah kepada Allah. Allah Bapa kita akan menolong kita karena di hadapannya kita ini sangatlah berharga. Dalam kesesakan dosa, berserulah kepada Allah yang Maha Pengampun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur
Memang realitas yang kami temukan, yang kami jalani dan kami alami, bahwa bagaikan seorang anak kecil, kami membiarkan diri kami dalam resiko yang kami tidak tahu. Kami terus hidup dalam pemikiran kami terus hidup dalam kenyamanan kami terus hidup dalam pilihan-pilihan yang seolah-olah baik untuk kami. Bahkan tak jarang Tuhan kami membiarkan diri kami tetap di dalam kubangan-kubangan dosa. Kami tetap hidup menjalani kecemaran dunia ini. Ampunilah kami Bapa, dan biarlah pagi ini, hari ini kami kembali kepadamu. Kami mohon pengampunan atas segala pelanggaran kami, dan biarlah kami semua mendekat untuk hidup dalam ketetapan-Mu, untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah hidup kami semua didapati menjadi hidup yang memuliakan dan seturut dengan apa yang Bapa mau. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kitalah manusia yang sering kali mengecewakan Tuhan, karena kita menganggap bahwa jalan-jalan kita benar. Kadangkala Tuhan ingatkan kita, namun kita tetap berkeras hati untuk mengikuti jalan kita sendiri. Kadangkala ketika kita berada dalam kubangan dosa, kita tahu mesti datang kepada Bapa di surga. Tapi jebakan si jahat membuat kita mengurungkan niat. Bulatkan tekad untuk mohon ampun kepada Bapa, karena Ia akan pegang kita erat-erat. Selamat berkarya hari ini, selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati.